99,6 Ras FM. Sembilan koma enam Ras FM, sahabat Ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali bersama kami pastinya di Ras FM Makassar. Dan sahabat Ras, sesuai dengan janji saya di awal ya, bahwa siang hari ini kita bukan hanya akan membahas informasi biasa di Intermezzo, namun kali ini kita juga akan membahas sedikit nih. Kita punya sedikit perbincangan, punya talk show singkat bersama dengan komunitas. Dan komunitas yang kita bahas ataupun komunitas yang akan kita ajak untuk berdiskusi sedikit pada siang hari ini yaitu komunitas blogger, sahabat Ras. Dan sahabat Ras, kita tahu bersama ya bahwa pada dasarnya blogger sendiri merupakan salah satu alat publikasi teks yang bisa diakses oleh siapa saja. Dan kabarnya sahabat Ras banyak loh manfaat positif ataupun nilai positif yang bisa Anda dapatkan jika bergabung ke blogger. Nah, untuk mengenal lebih jauh lagi apa sih blogger itu, dan saat ini saya telah bersama dengan salah satu anggota blogger Angin Mamiri yang akan membahas lebih banyak dan mengupas lebih banyak lagi nih apa sih blogger itu sebenarnya. Dan untuk mempersingkat waktu sahabat Ras, kita langsung saja menyapa Mbak Suryani. Mbak Suryani, assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam. Baik, mungkin bisa sedikit menyapa sahabat Ras yang ada di luar sana yang mungkin dengerin kita siang hari ini. Halo, halo sahabat Ras. Baik, duh panas-panas ya Mbak ya siang hari ini. Kita menyempatkan diri dan juga terima kasih juga untuk Mbak Suryani yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Ras FM berbincang sedikit seputar blogger dan komunitasnya. Ya, Dan sama-sama. baik, dan sahabat Ras, saya ingin tanya dulu nih, mungkin sedikit bisa dijelaskan terlebih dahulu seputar apa sih blogger itu dan kapan sih sebenarnya dibentuk komunitas blogger Angin Mamiri ini, Mbak? Oke, kalau dari blogger itu apa ya? Kalau blogger itu kan semacam platform di semacam yang awalnya itu dari website yang tempat kita biasa bisa nulis-nulis apapun di situ. Baik itu berupa media tulisan atau gambar, video bisa dimuat di situ. Nah, terus kalau untuk komunitasnya sendiri, sebenarnya komunitas blogger Makassar itu kan awalnya itu karena sebelumnya itu ada komunitas blogger duluan dari Pulau Jawa. Nah, sampai akhirnya di Makassar sendiri di tahun 2006 baru terbentuk komunitas blogger Makassar. Baik, jadi memang baru di 2006 ya? 2006. Berarti sudah cukup lama Iya, ya? jadi sekitar 17 tahun lah Wow, sampai saat ini. sudah 17 tahun Iya. komunitas blogger ini ada. Nah, aktivitas apa saja sih selama 17 tahun hingga saat ini yang sudah dilakukan oleh komunitas blogger? Dan sudah berapa banyak sih anggotanya? Mungkin bisa dijelaskan, Mbak? Kalau aktivitasnya itu sebenarnya kita lebih ramai banyak mengadakan aktivitas itu sebelum pandemi. Nah, waktu sebelum pandemi itu kan kebetulan saya sudah jadi pengurus di situ. Nah, itu kita biasa tiap minggu itu kita adakan namanya klinik blog. Nah, di situ kayak dalam mungkin target sekitar 7 minggu gitulah. Jadi dari misalkan orang yang pengen belajar blog itu seperti apa sampai bisa jadi blogger dan menghasilkan itu ada step-stepnya kan. Nah, jadi tiap minggu itu kita ajarin mereka, misalkan di minggu pertama itu pengenalan blog, terus di minggu kedua itu kita ajarin tentang cara mempercantik blog, tampilannya bagaimana sebaiknya, layoutnya seperti apa, sampai ada materi ketiga, materi keempat, sampai terakhir bisa mendapatkan penghasilan dari blog. Oh, baik. Terus kita juga ada biasa kopdar, misalkan ada isu-isu yang lagi hangat di Makassar, biasa kita tiba-tiba kayak ada ide begitu buatin kopdar. Biasa Baik. seperti itu. Baik, jadi memang sudah ada aktivitas-aktivitas yang sudah sering dilakukan ya. Contohnya seperti klinik blog tadi yang di dalamnya mengajarkan aktivitas tentang bagaimana membuat blog yang lebih baik dan juga yang lainnya. Nah, kalau misalkan proses rekrutmen sendiri, kan kita tahu ya bahwa tidak sembarangan dong ya bisa ikut bergabung. Nah, bagaimana sih proses rekrutmen untuk ikut bergabung dengan komunitas Angin Mamiri ini sendiri?
Kalau proses rekrutmennya itu kita sih simple ya. Pertama, kalau kita masuk ke websitenya Angin Mamiri .org itu di situ wajib punya blog pastinya. Terus minimal minimal satu kali pernah ikut kopdarnya kita, komunitas blogger Makassar. Terus kita juga wajib pasang banner blogger Angin Mamiri. Jadi kita udah sediain kayak apa ya, gambar ukuran kecil lah. Pokoknya itu dipajang di sidebar blognya kita atau di footbar itu kayak gitu-gitu. Di footer blognya kita kayak gitu. Jadi penanda bahwa kita jadi anggota blogger Makassar. Baik, jadi memang untuk punya tanda ya bahwa kita sendiri itu adalah anggota. Nah, kalau misalkan tadi dikatakan bahwa wajib punya blog. Iya. Nah, kalau blog itu kan tadi dijelaskan blog itu bukan cuman karya tulis, tapi juga bisa bentuk video dan juga bentuk fotografi. Foto, ya. Betul. Bisa. Nah, Mbak boleh tanya nggak sih sebenarnya apakah untuk menjadi ataupun untuk bergabung dengan komunitas blog ini cukup dengan punya bakat ataupun berbekal kegemaran menulis belaka? Karena kan pastinya banyak ya orang cuman ikut organisasi tapi tidak ingin mendalami begitu. Cuman punya bakat tapi Iya. tidak ingin diasah. Nah, orang-orang seperti itu bagaimana sih pendapat Mbak? Bolehkah ikut bergabung atau mungkin ada ketentuan lainnya nih? Boleh aja karena semua yang masuk di komunitas kami itu memang punya satu latar belakang yang sama, itu memang hobi nulis. Yang mungkin awalnya dulu kalau zaman dulu kan kita cuma nulis di kertas, diary, buku yang mungkin kalau kita ada melakukan suatu aktivitas lain, misalkan pergi ke suatu tempat atau mungkin kita teledor jadi barangnya kan mungkin bisa hilang atau rusak. Nah, kalau platform blogger kan bisa awet, bisa kapanpun kita akses, bisa lewat internet. Berarti gitu. kapan saja Iya. gitu. Nah, untuk Mbak sendiri, kenapa sih memilih untuk bergabung ke komunitas blog ini sendiri? Dan apa yang membuat Mbak tertarik untuk ikut ke komunitas blog ini? Pertamanya karena memang hobi nulis ya. Jadi dulu tuh cuman suka nulis diary di kertas. Terus tahu dari internet waktu itu ada semacam platform yang namanya Blogger. Di situ kita bisa nulis apapun. Nah, di situ mulai coba nulis-nulis kayak nulis-nulis diary aja sih, keseharian, aktivitas apa. Atau misalkan dulu kalau misalkan ikut seminar, biasa intisari-intisari dari seminar itu biasa aku tulis di blog. Nah, sampai waktu itu kan zaman kuliah. Nah, pas udah selesai kuliah, zaman kerja itu sempat seliweran di Instagram itu ada ternyata yang namanya komunitas blogger Makassar. Nah, di situ saya tertarik buat ikut. Nah, kebetulan di situ ada kopdarnya. Nah, di situ karena dia dibuka untuk umum, ya sudahlah saya bergabung di situ. Itu pertama kalinya saya ikut sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2015-16 kayaknya. 2015-16 ya. Berarti sudah sangat cukup lama juga ya Mbak ya bergabung menjadi seorang blogger. Ya. Nah, menjadi seorang blogger di Kota Makassar, mungkin ada nih cerita lucu kenapa sih memilih kayaknya bisa nih saya buat karangan terus diupload di blogger begitu. Karena kan pasti kita tahu ya dengan mengupload tulisan kita, karya kita ya mau tidak mau orang pasti akan baca begitu. Nah, bagaimana sih akhirnya memilih kayaknya bisa nih karya tulisan saya di-upload di blog atau kayak tidak masalah deh kalau orang baca ingin bercerita memang? Dulu itu menulisnya itu kan lepas aja ya. Lepas aja, jadi apa yang pengen di-share aja. Nah, terus kita juga biasa sesama blogger itu kan suka yang namanya blog walking. Nah, jadi yang salah satu yang bikin kita semangat juga untuk ngeblog karena kita tahu punya teman yang punya hobi yang sama dengan kita, terus kita bisa saling support kalau kita lagi blog walking itu. Nah, terus kalau untuk takut dibaca atau tidak, ya kembali lagi ke personalnya ya. Betul. Karena kita yang sesama blogger ini memang orangnya receh-receh ya, misalkan hal-hal yang nggak penting juga ditulis di blog ya, jadi kita sama-sama fun dengan kerecehannya kita gitu loh, membaca
tulisan-tulisan mereka kita kayak kadang relate sama apa yang mereka alami juga, bisa saling sharing. Misal yang satu, ada pengalaman A, terus kita, mau juga punya pengalaman seperti si A. Nah, di situ kita bisa sharing dari block walking itu. Baik, jadi memang dari keinginan yang ya memang merasa bahwa ya tidak masalah untuk dibaca Iya, begitu. nggak masalah untuk Jadi memang dibaca. terbuka untuk dibaca dan yang diisi pun juga bukan hal-hal yang sensitif ya. Iya Semuanya iya, tentang bagaimana contohnya seperti pandangan kita, mmm, ingin seperti apa membagi pengalaman dan segala macamnya. Nah, tapi kan kalau misalkan biasanya ya mhm dari pengalaman saya pernah mencoba untuk baca-baca melalui aplikasi, mhm kadang-kadang tuh kita melihat ada nih orang, apa ya, cara penulisannya yang salah mhm mungkin, cara, pengolahan kata-katanya atau penggunaan katanya yang kurang tepat. Nah, mhm dengan bergabung ke komunitas blog ini mungkin ada nggak sih cara mhm ataupun ada tidak ya kelas-kelas untuk para blogger-blogger baru mungkin di luar sana yang ingin bergabung ke komunitas mhm Angin Mamiri untuk mhm, memperbaiki cara mereka menulis lebih menulis, baik iya. lagi? Iya ada, jadi kalau kita udah masuk ke komunitas blogger, itulah ada namanya yang klinik blog. Nah, di situ Mhm, selain kita bahas tentang pengenalan blog, menata pertampilan blog, kita juga ajarin tuh penulisan yang baik dan benar tuh seperti apa. mhm, Eee, Cuma kembali lagi ya ke personalnya, kan biasa ada orang yang, memilih untuk, dari style bahasa dulu. Misalkan ada mhm, orang yang memang style bahasanya kasual, yang santai, yang kayak apa ya, pokoknya santai. Terus ada juga orang yang ada juga blogger Makassar yang gaya bahasanya itu yang formal, yang pakai saya atau harus pakai baku, yang apa, pakai bahasa baku, terus, titik komanya, huruf besarnya apa semua itu diperhatikan. Tapi ada juga eee, yang orang-orang yang kasual ini, blogger-blogger yang kasual ini bukan tidak terlalu mempedulikan sih, cuman, lebih memainkan ke tata gaya bahasanya itu sendiri gitu. Jadi mhm. kalau untuk, titik komanya itu mungkin masih terus harus belajar lagi dengan yang lebih senior, makanya Betul. ada pelatihannya. Baik, jadi memang disediakan ya Iya, pelatihan, tapi memang kembali lagi nih sama mhm, personal orang yang iya diajak, ingin memperbaiki proses penulisannya iya, atau tidak. heeh, Nah, tapi ngomong-ngomong soal blog dan penulisan, pastinya mhm, kan, salah satu hal yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana kita paham seputar, KBBI, begitu, mhm, Kamus Besar Bahasa Indonesia. iya, Yang pastinya ketika kita menulis, kita harus memperhatikan bagaimana, kalimat kita tidak menyinggung atau tidak memiliki makna lain. mhm, Nah, apakah pernah tidak sih, mhm, mungkin dapat sedikit kritikan ketika mhm, sedang, meng-upload blog, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa kayaknya ini agak, tidak agak lain nih maknanya, kayaknya ini maknanya agak menyimpang mmm, atau dan sebagainya. kalau saya pribadi enggak ya, Alhamdulillah belum belum. pernah kejadian, iya. Cuma mungkin kalau blogger-blogger lain, kalaupun ada sedikit kayak masalah dilihat dari tulisannya, begitu Mhm, ya paling kita sesama blogger ya itu tadi interaksinya lewat block walking tadi. Jadi kita komen, mhm, kita bilang mungkin apa yang kurang baik dari tulisannya, atau mhm. mungkin yang kurang setuju gitu dengan pendapatnya, ya di situ kita akhirnya saling diskusi, Baik, gitu jadi aja. memang, kembali ya mengingatkan satu sama Mhm lain sesama komunitas blogger. mhm, Nah, tapi kembali juga ya, saya mau tanya juga nih, kan kita bahas soal KBBI tadi, kita iya, singgung soal KBBI dan kita tahu bahwa, eee, ya KBBI itu pasti berhubungan dengan anak-anak sekolah. Banyak mhm anak-anak sekolah di luar sana yang, bisa dibilang masih sangat tidak tahu apa-apa begitu mhm mhm seputar KBBI apalagi di bidang, sekolah dasar. Nah, pernah tidak sih komunitas Angin Mamir ini melakukan, kegiatan mengajar atau menjadi sukarelawan mhm. seputar bagaimana menulis yang baik dan benar kepada anak-anak di sekolah-sekolah gitu? Mmm, Mungkin waktu pengurusan dulu pernah kali ya, Mhm, tapi waktu zaman saya itu sempat kita ada kunjungan ke, sekolah tunanetra. baik. Kalau yang untuk, anak-anak kuliahan saya nggak tahu mungkin pernah di zaman periode sebelumnya, tapi kalau saya pernah di sekolah tunanetra itu kita adakan bukan KBBI sih, Mhm. lebih ke membuat mereka semangat aja gitu ngeblog.
Karena kan kebanyakan teman-teman tunanetra itu ternyata senang menulis. Ya meskipun punya keterbatasan tapi mereka tuh hobi banget nulis. Jadi waktu itu pas kita datang ya mereka sangat excited gitu buat nyambut kita, terus belajar-belajar dan sangat aktif sekali untuk bertanya gitu. Sampai ada beberapa kali pertemuan waktu itu, sampai sempat ada dibikin kopdar juga khusus pembicara dari tunanetra juga, kita kolaborasi. Ya sudah sampai situ aja. Jadi memang pernah dilakukan tapi, tidak sering ya Tidak artinya. sering. Jadi lebih kepada, kita menyasar orang-orang yang memang tertarik di bidang menulis sehingga mungkin lebih nyambung kali ya kalau misalkan kita, memberikan pengajaran ataupun edukasi kepada orang-orang yang memang, ingin belajar lebih dalam seputar menulis. Iya. Dan nah, saya mau tanya juga nih, apa sih sebenarnya untuk, Mbak Suryani atau saya panggilnya Mbak Yani aja? Iya, Mbak Yana aja. Mbak Yani. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin Mbak Yani tuh tertarik untuk menjadi seorang blogger itu sendiri di luar dari, karena suka menulisnya, begitu? Apakah mungkin ini sudah menjadi profesi atau, apakah ini menjadi sampingan aja nih, selain itu Mbak punya pekerjaan lain? Jadi kan awalnya memang karena suka menulis, Mhm, terus suka momen ketika saya suka kayak momen yang kalau misalkan saya baca tulisan saya dulu, mhm. saya udah tahu tuh kayak, oh ternyata saya pernah ngelakuin ini, ternyata saya sudah hadapi proses-proses seperti ini sampai jadi yang sekarang, kayak gitu. Nah, terus selain itu juga yang bikin semangat adalah karena ya itu kita bisa dapat penghasilan juga dari blog. Baik. Mhm. Jadi memang sudah ada penghasilan Iya. tetap ya dari menjadi seorang blogger? Eee, Sebenarnya kalau mau diseriusin, sangat Mhm, diseriusin itu bisa banget jadi penghasilan tetap, cuman karena, saya sekarang ada juga pekerjaan lain, jadi mungkin blognya sekarang agak kurang terurus. sudah menjadi kesampingan? Ya, jadi kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa, kayak gitu. Baik, jadi memang bukan menjadi hal yang diseriusin, Mhm, tapi tetap dapat cuan dari iya, situ. ada juga cuannya. Baik. Nah, terus juga saya mau tanya nih, soal, kita tahu ya Mhm, bahwa di Indonesia sendiri tuh punya angka minat baca yang sangat rendah. Kalau mhm. tidak salah masih berada di angka 0,001%. Jadi bisa dibilang ya minat baca di Indonesia tuh dari 100 orang, cuman 1 orang yang suka baca. Nah, dan ini pun juga sudah, sudah, diumumkan langsung oleh UNESCO dan juga Kemenkominfo. Di Mhm, mana mereka mengatakan bahwa Indonesia ini memiliki minat baca yang sangat rendah dan sebagai perwakilan dari suatu komunitas blog nih, Mbak. Gimana mhm. sih pandangan Mbak seputar minat baca di Indonesia ini yang bisa dibilang sangat miris ya? Iya. Karena kita tahu bahwa ya sumber pengetahuan, sumber ilmu itu kalau bukan dari bacaan ya apalagi begitu. Mhm, mhm. Ya mungkin karena ini kali ya, di zaman yang canggih seperti sekarang kita sudah banyak platform berbentuk video, yang di Mhm, mana orang lebih, lebih kurang effort lah untuk menikmati. Kan kalau baca itu kan agak lebih effort sedikit ya, mhm. karena kita perlu, tulisan-tulisan itu kita perlu visualisasikan, terus kita perlu memahami mungkin kata per kata, tapi kalau bentuk video itu kan biasa kita dikasih ilustrasi visual yang lebih, bisa bikin penontonnya lebih enjoy gitu kan. Nah mungkin, itu sih mungkin yang membuat orang kurang ingin membaca. Nah terus juga, mmm, untuk dengan keadaan seperti itu, Mhm, ya ya itu sih sebenarnya kita harus adakan kampanye-kampanye ke sekolah-sekolah betul. supaya, minat baca itu bisa ada lagi gitu. Baik. Nah, dan mungkin tadi ya sempat disinggung dengan adanya video-video di Mhm, akun-akun, media-media saat ini yang mhm. bisa dibilang ya dominan memang orang menonton video Iya, tutorial iya. daripada harus membaca. Mhm. Nah,
pastinya hal ini juga membuat orang-orang masih bertanya-tanya dong, memangnya itu blog itu masih ada ya? Memangnya aplikasi Mmm, seperti itu masih ada? Nah, mhm, bagaimana sih Mbak, menurut Mbak Yani sendiri tuh untuk membuat, orang-orang itu kembali tertarik begitu mmm, dengan, dengan membuat blog misalnya? Maksudnya kayak banyak sekali orang di luar sana mmm, tuh saya kadang-kadang suka ini loh, suka merasa prihatin mhm, sama orang-orang yang memilih curhat di media sosial, contohnya seperti mhm, TikTok dan, oh, kawan-kawannya, itu mhm, malah bukannya mendapat dukungan, tapi malah mendapat bulian, merasa bahwa ya yang dia lakukan adalah hal yang berlebihan. Padahal mhm, kalau misalkan kita lihat dari sisi lainnya, kita tahu bahwa ya dia cuman ingin berbagi perasaannya iya, begitu. iya, Nah, bagaimana caranya menarik orang-orang seperti itu mhm, untuk, ya yuk buat di-blok aja, yuk curhatnya tuh di-blok aja begitu. gimana ya, itu kan sebenarnya kembali ke orangnya masing-masing. Mhm, Ada orang yang memang suka dengan tulisan, yang mhm, memang apa ya, suka mencurahkan perasaannya lewat tulisan, ada juga mhm, yang memang langsung ekspresif gitu lewat video. Nah, kalau mau, membuat orang tersebut, mencurahkan perasaannya lewat blog, ya gimana ya, mungkin agak susah ya, kalau mhm, memang orangnya lebih suka ekspresif langsung di video gitu buat, mmm, menunjukkan perasaannya. Tapi paling enggak kita kasih ini sih, paling enggak kita kasih salah satu manfaat kali ya, kita kasih tahu mhm, manfaat apa sih yang kita dapat kalau misalkan kita menulis unek-unek kita gitu di blog, di platform mhm, yang berbentuk teks. Kalau saya pribadi kenapa mungkin kalau untuk curhat-curhat saya lebih suka lewat tulisan, yang pertama kalau lewat blog itu, mmm, orang-orang mungkin tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu men-judge kita gitu loh, nggak tahu kenapa ya, tapi kalau lewat tulisan itu, orang-orang yang membaca tulisan kita tuh mungkin lebih open mind gitu pikirannya, tidak mhm, tidak terlalu gampang untuk nge-judge kita. Tapi kalau lewat video itu mungkin orang terlalu gampang komen A, B, C, D, dan mhm, itu kan terlalu gampang diakses, mhm, terlalu umum begitu. Nah, sementara untuk tulisan-tulisan yang bentuknya agak privat sedikit, apa, ya seperti itulah. Nah itu saya pikir lebih enak kalau kita curhatnya lewat blog, lewat tulisan. mhm, Dan di situ juga kita bisa, apa ya, kalau kita mau, menulis kita kan juga bisa kasih ilustrasi ilustrasi bentuk belum bentuk foto atau gambar di tulisan itu. Nah terus, suatu saat kita mau explore kembali, apa sih maksudnya kayak mau cari tahu kembali apa-apa yang sudah kita kerjakan di waktu itu, yang sudah kita tulis waktu itu kan bisa juga begitu kita ya. akses, mhm. Baik, jadi mungkin bisa menjadi kenangan Mhm, tersendiri untuk mhm, orangnya, ketimbang bercuap-cuap di mhm. media sosial yang bisa langsung mendapat kritikan Iya, yang belum tentu kita bisa terima mhm, begitu. mhm, Nah, lantas Kak, saya mau tanya lagi nih, sebenarnya apa sih kan kita sudah bahas sedikit ya seputar blog itu seperti apa, di mana yang isinya tuh bukan cuman tulisan tapi juga ada foto, ada video. iya. Nah, bagaimana sih, menurut Mbak Yani ini sendiri seputar apa, perbedaan signifikan minat baca masyarakat itu, melalui buku dan juga blog? Atau mungkin kayak orang merasa bahwa kayaknya lebih bagusan di blog deh daripada orang-orang itu membuat novel berbentuk buku, Mhm. begitu? Eee, Kalau saya pribadi, ada memang orang-orang yang senang langsung bisa megang fisiknya begitu. Mhm, Lebih suka mengoleksi sesuatu yang ada wujud fisiknya, yaitu seperti buku-buku yang dijual-jual di tempat penasaran. pasaran. Nah, terus kalau untuk orang yang, apa ya, untuk orang yang tidak terlalu penting lah untuk mengoleksi sesuatu, tidak tidak terlalu mengepentingkan juga yang ada harus fisik yang dia pegang, ya pasti itu pilihannya, dia akan lebih ingin membaca lewat digital. Tapi Mhm, sebenarnya juga yang lebih sehat sih ya, yang bagusnya itu sebenarnya memang membaca lewat buku. mhm, Karena kalau kalau kita
bacanya lewat HP misalkan atau laptop, itu kan ada sinar radiasi gitu kan, nggak baik buat mata. Betul. Apalagi kita kan kalau membaca bukan sebentar, pasti itu lama. Nah, itu kan kurang baik. Jadi memang lebih bagus kita membacanya lewat buku Lebih bagus. dan lebih nyaman juga sebenarnya untuk kesehatan. Baik. Jadi memang ada punya sisi negatif dan juga punya, sisi positifnya masing-masing begitu. Nah, tapi sebagai, blogger kurang kurang lebih sudah bertahun-tahun ya, Kak, ya, sudah bertahun-tahun menjadi seorang blogger, pernah tidak sih mendapat cibiran mungkin dari, orang-orang sekitar, orang terdekat kayak, "Apa sih menulis, curhat di situ kan ada orang lain yang bisa diajak bercerita," begitu. Bagaimana menurut Mbak Yani? Kalau cibiran alhamdulillah tidak ada ya, yang sampai ngejek-ngejek gitu, nulis-nulis di blog, curhat-curhat di blog, gak ada. Malah setelah tahu saya jadi blogger atau gabung di komunitas blogger, itu kan mungkin karena saya sering juga upload aktivitas-aktivitas di sosial media. Jadi biasa sempat ada momen waktu saya nongkrong sama teman yang memang bukan teman blogger saya. Nah, itu malah mereka nyuruh saya, "Ya nih, tulis dong nanti, apa yang kita kerjakan hari ini, aktivitas apa yang kita lakuin tulis dong di blogmu," gitu-gitu. "Oh, iya iya, nanti saya tulis." Justru mereka yang, excited gitu untuk dituliskan cerita saya bersama mereka, ngapain aja itu di blog mereka excited. Baik, jadi memang bukan malah, alhamdulillahnya dapat hal negatif ya. Iya, bukan. Oh, alhamdulillah dapat hal positif, aduh Iya. sampai kurang fokus saya nih. Alhamdulillahnya dapat hal positif menjadi seorang blogger, di mana banyak orang yang malah, ingin ceritanya ataupun aktivitasnya bersama Mbak Yani ini untuk up-kan Iya, ke di-up-kan. blog-blognya Mbak Yani. Nah, tapi bagaimana sih, caranya untuk Mbak Yani sendiri dengan orang-orang yang tertarik ya untuk dibuatkan ceritanya? Bagaimana sih mungkin Mbak Yani kayak merasa kayak ya udah bikin blog aja sendiri begitu, sama-sama kita bikin blog atau, malah ya udah nanti dibuatin blognya begitu? Kalau ada temen ya pengen cerita, pengen juga jadi blog, pengen jadi blogger, ya paling saya suruh ikut ini, ikut kegiatannya Anging Mamiri. Jadi biasa kalau ada kita bikin kegiatan kan buat flyer tuh. Nah, situ saya sebarin flyernya ke teman. Kalau memang mereka tertarik, pasti kan mereka ikut. Nah, jadi biasa ada beberapa teman memang yang akhirnya ikut, tapi ada juga beberapa teman ya mungkin ada aktivitas lain, jadi ya itu berhalangan untuk ikut. Kayak Baik, jadi gitu. memang ada ya waktu-waktu kalau bisa dijelaskan mungkin Mbak, kapan sih waktu-waktu dari ataupun jadwal ya dari, perkumpulan dari aktivitas Angin Mamiri ini atau mungkin untuk sahabat Ras di luar sana yang tertarik untuk menjadi blogger tapi belum menemukan wadah nih? Oh iya. Nah, karena sebenarnya kan kita itu lagi padat-padatnya aktivitas sebelum pandemi. Jadi setelah pandemi juga karena mungkin apa ya, masih penyesuaian, terus kemudian pengurus pengurus juga yang sebelum pandemi itu mungkin yang awalnya sebelum pandemi belum terlalu ada aktivitas berat, sampai akhirnya setelah pandemi jadi punya aktivitas lain lagi. Jadi kan sebenarnya si komunitas ini kurang terurus gitu kan. Jadi paling kita itu, menerima kalau misalkan ada, mungkin perkumpulan kecil dari entah itu dari organisasi atau apa, mau diadakan pelatihan kita sangat welcome. Jadi kayak dulu pernah ada dari kampus UNM kalau nggak salah, itu mereka, minta dibawain, dibawain seminar gitu yang tentang blog, terus mereka minta dari Angin Mamiri untuk jadi narasumbernya, untuk ngadain acara ke mereka gitu, kasih materi ke mereka supaya mereka bisa membuat blog. Paling kayak gitu, kita menerima request-request seperti itu. Baik, jadi memang terbuka ya, kalau misalkan ada yang ingin mengajak, dari organisasi Angin Mamiri ini untuk menjadi audiens misalnya, untuk menjadi narasumber, jadi sangat terbuka untuk, mempromosikan, dari Angin Mamiri itu sendiri. Tapi saya juga mau tanya nih sedikit, untuk dari apa ya, untuk dari Angin Mamiri ini sendiri, ke depannya kan tadi dijelaskan bahwa itu sangat aktifnya tuh sebelum pandemi Iya, COVID-19. Nah, setelah pandemi COVID-19 mungkin ada tidak sih target-target dari organisasi Angin Mamiri ini sendiri ke depannya? Kalau sekarang ya saya sebagai pengurus ya pengennya cari
pengurus baru. Karena Mhm. kan dulu sebelum Udah ganti pandemi pengurus ya? iya, maksudnya harusnya sudah ganti pengurus sih, karena saya juga kayaknya udah kelamaan jadi pengurus. Jadi kayaknya pengen, pengurus-pengurus yang baru yang lebih lebih muda gitu ya, maksudnya Mhm yang kan kebetulan saya dulu sebelum pandemi belum berkeluarga, setelah mhm. pandemi akhirnya berkeluarga jadi punya kesibukan baru lagi yang mungkin akhirnya, komunitas sendiri kurang terurus. Jadi kayaknya mungkin goals kita dalam waktu dekat ini mungkin kita Mhm bakal bikin rekrutmen untuk pengurus baru, mhm. ya itu Jadi sih. u baik, itu untuk dari, organisasinya sendiri. Mhm, Nah, tapi kalau misalkan untuk dari kegiatan misalnya, kan tadi mhm, kan, Mbak Yani jelaskan bahwa kegiatannya itu biasanya, fokusnya ke bagian, ajakan, misalnya mhm, dari mhm, kampus, dari, untuk menjadi misalnya, audiens dan mhm, segala mhm. macamnya atau menjadi narasumber ya. Nah, kalau dari Angin memilih sendiri mungkin untuk mengadakan event ke depannya tuh ada tidak sih? Belum ada sih. Sejauh ini Iya, belum? cuman mungkin ada project yang sempat ke-pending kemarin itu, jadi kita ada project, apa, tulisan-tulisan jadi kita bikin satu tulisan tentang Mhm intinya tentang blog, entah itu kita kenapa suka ngeblog, cerita-cerita kita tentang blog. Nah itu kita kumpulin terus pengen kita jadiin buku. mhm. Nah itu sempat apa namanya, naskah-naskah dari teman-teman itu sudah kekumpul, cuman kan kita harus cari penerbit kan ya. Itu sempat kayaknya ada salah satu teman yang urus itu kayaknya udah deal-an sama penerbit, cuman belum tahu juga gimana, selanjutnya, tapi kayaknya itu yang bakal juga dalam waktu dekat ini bakal diurusin lagi sih. Baik, Jadi jadi kita punya terbitin buku. setelah melalui aplikasi blog beralih ke buku Iya begitu. mau terbitin buku tentang cerita-cerita kita yang suka ngeblog itulah, Baik kurang baik. lebih. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ya, karena Mhm, saat lagi kita mungkin sudah harus mengakhiri iya. perjumpaan kita karena waktu yang kurang, cukup. Nah, saya mau tanya dulu nih untuk terakhir, bagaimana sih, mungkin ada sedikit masukan kepada Mhm, para pendengar di luar sana ya, Mbak, sekali lagi untuk bagaimana, meningkatkan minat baca mereka begitu, sebagai salah seorang blogger di Kota Makassar yang sudah dibilang sudah sangat lama, sudah sangat lama sejak 2006. iya Betul, 2006. dari 2006 menjadi blogger hingga 2023 sahabat Ras, hingga saat ini Mbak Yani masih berkarir menjadi seorang blogger. Nah, Kalau saya 2015, 16 iya 2015-16 16 iya, ya aktif menjadi seorang blogger, blogger hingga 2023. Nah, mhm, mungkin Mbak Yani sendiri bagaimana sih caranya mungkin sedikit masukan ataupun mhm. motivasi kepada sahabat Ras di luar sana, untuk bisa meningkatkan minat baca mereka? Untuk bisa meningkatkan minat baca, mmm, kalau meningkatkan minat baca itu sebenarnya kan harusnya dari kecil ya, memang Mhm, sudah dipupuk itu untuk rajin membaca. Kalau saya pribadi memang awalnya, waktu kecil itu, mmm, dari orang tua suka belikan saya majalah waktu itu, majalah majalah anak-anak, majalah Bobo begitu? iya iya kurang lebih kayak gitu tapi bukan majalah bobo sih, tapi yang sejenis itulah. Mhm Nah, awal saya tertarik untuk membaca itu karena saya sering dibikin orang tua saya tuh berlangganan majalah tiap minggu. Jadi mhm tiap minggu itu ada majalah, terus saya suka baca cerita-cerita, mhm terus dari situ akhirnya mungkin dapat, cerita apa, terus ada yang bahas misalkan tentang pengembangan diri di majalah itu, terus saya tertarik. Nah, akhirnya saya cari lagi tuh buku-buku yang berkaitan tentang hal itu. Jadi untuk kalau dari saya, dari pengalaman saya sendiri untuk membuat kita bisa tertarik untuk membaca itu pertama suguhin bacaan yang memang bikin anak itu tertarik, orang mhm. itu tertarik. Dari situ aja dulu, nanti pasti akan berkembang ke topik-topik yang lain lagi. Itu sih yang utama. Baik, Terus nanti akan berkembang. jadi memang, dimulai dari sesuatu yang menarik ya, Mbak, ya, Yang menarik dulu. yang menarik contohnya ya tidak masalah mungkin dari, buku-buku yang mereka sukai, contohnya Mhm, seperti buku cerita, iya, mungkin setelah dari buku cerita akhirnya beralih untuk membahas hal-hal yang, lebih serius misalnya. iya, Dan
Sahabat Ras, tidak terasa, ternyata itu sudah menjadi pertanyaan terakhir ya untuk perjumpaan kita di talk show komunitas pada siang hari ini dan diucapkan terima kasih yang, Iya. sebesar-besarnya untuk Mbak Yani Iya, yang sama-sama. yang sudah meluangkan waktunya di siang hari kita yang sudah bisa dibilang sangat panas Iya. ini. Dan itu sahabat Ras untuk Anda yang mungkin tertarik untuk menjadi seorang blogger, tapi Mhm. masih bingung ya wadahnya sangat-sangat bisa nih. Jadi untuk Anda yang, ingin menjadi seorang blogger bisa langsung datang ke website, Angin Mamiri dan salah Atau satu Instagram-nya juga bisa. baik, jadi Instagram dan juga websitenya ya, Iya. untuk mungkin bisa mendaftar secara langsung dan salah satu syaratnya adalah punya blog pastinya Iya. kan. Jadi dengan punya blog Anda sudah bisa bergabung, ke organisasi Angin Mamiri. Dan ya, untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, saya dan Mbak Yani atau tepatnya Mbak Suryani Palamui, Iya. mohon undur diri. Semoga informasi yang dari awal hingga kini kita sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda yang ingin menjadi blogger ataupun mungkin lagi bingung ingin menjadi apa. Dan untuk itu, saya dan Mbak Yani akhir kata, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 99,6 Ras FM.